Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pertanian. Bagi pemula yang masih berminat berkelanjutan bagaimana kita menciptakan atau memperbanyak bibit durian dari sambung pucuk. Dan ini yang saya dapatkan dari hasil diklat antara tahun 90 dan 91 yang kemarin pernah diikuti oleh sahabat-sahabat Karang Taruna yang ada di tempat saya. Dan ini teman-teman, saya mau bagikan hasil dari diklat tersebut, bagaimana supaya kita nanti untuk membuat bibit durian yang di kemudian hari kita mendapatinya durian itu berbuah pendek. Trik khusus yang memang kami dapat dari dinas pertanian tersebut, kami beberapa ke tempat untuk diklat, dan ini sudah kami buktikannya, hasilnya sangat jos banget. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sharekan ini sahabat-sahabat bisa memetik manfaatnya, bisa mengambil berkahnya. Walaupun sahabat-sahabat tidak ikut langsung dalam diklat tersebut, dan ini akan saya sharekan, akan saya bagikan ke sahabat-sahabat, terutama bagi pemula, untuk kita bisa melakukan penyambungan dan teknik-teknik khusus yang memang diberikan dari hasil diklat tersebut. Sebelum saya mau menjabarkan dari hasil diklat tersebut, teman-teman, ini saya kasih lihat dulu hasilnya. Dalam waktu beberapa lama, beberapa kali kami pertemuan yang langsung di lahan untuk praktek lapangan. Ini hasilnya. Proses pembanyakan bibit ini bisa dikatakan gampang-gampang susah, kawan-kawan. Walaupun sebenarnya otodidak pun juga bisa, tapi alangkah bagusnya sahabat-sahabat bisa mendapatkannya dari memang yang berkompeten, terutama ini dari yang akan saya berikan kepada teman-teman hasil kami diklat. Oke sahabat-sahabat, kita langsung saja untuk saya berikan triknya yang kami dapat dari diklat tersebut. Semoga setelah menonton tayangan video ini sahabat-sahabat mendapatkan tambahan ilmu yang memang kami sharekan, sehingga nanti sahabat-sahabat bisa ikuti ataupun tiru. Untuk batang bawahnya teman-teman, ini saya gunakan dari pembenihan yang ini umurnya kurang lebih 1,5 bulan, dan ini masih sangat muda banget. Disinilah kelebihannya, di bibit yang masih muda ini kambiumnya masih cukup sangat banyak. Dan kemudian untuk alatnya bisa dengan pisau khusus, yaitu pisau grafting, bisa juga dengan cutter yang matanya yang baru ya teman-teman, atau juga teman-teman bisa menggunakan silet yang masih baru juga. Dan yang tidak ketinggalan yaitu alkohol. Alkohol ini nanti kita gunakan untuk mensterilkan pisau-pisau ini yang sebelum atau sesudah kita gunakan. Dan juga plastik es ini saya gunakan nanti untuk pengikatannya. Plastik es lilin ini nanti kita potong sedemikian rupa atau kita gunting
Dan sebelum kita gunakan untuk mengikatnya, biar lebih lentur lagi, kita tarik, memanjang. Sebelum dibuat untuk pengikatan bawah dan atasnya, plastik es lilin yang kita modifikasi potong ini kita tarik dulu untuk mendapatkan plastik ini elastis, lembut, dan lentur. Selain dengan plastik es lilin yang sudah kita modifikasi dan sudah kita tarik, sahabat-sahabat, kalau saya biasanya untuk ikatnya menggunakan seal tip yang bisa kita dapatkan di bengkel sepeda motor ataupun di toko-toko bengkel sepeda motor. Ini saya beli harganya cuma 3.000 saja. Ini bagusnya kalau kita menggunakan seal tip, kita tidak perlu lagi mengikat, mengunci. Ini selesai kita lingkarkan, kita ikatkan, tinggal kita taruh saja. Kita tekan gini, ini sudah lengket. Tapi kalau menggunakan plastik ini kita harus ada penguncian. Kalau tidak dikunci, dilipat dikunci, tidak bisa, dia tuh kuat. Jadi terserah nanti sahabat-sahabat mau pakai plastik es lilin silahkan, atau dengan seal tip juga silahkan. Kalau saya selama ini menggunakan seal tip ini karena untuk menghemat tenaga juga, dan yang lebih praktis dan lebih cepat karena kita tidak perlu melilitkan kemudian menarik ke dalam dan menariknya lagi untuk pengikatannya. Kalau seal tip ini selesai kita lipat, kita potong, kita tekan sedikit, sudah kuat. Untuk entresnya kita pilih dari pohon yang sehat, kemudian cabangnya yang lurus dan tidak sedang dalam kondisi pertumbuhan. Dan untuk entresnya teman-teman, kita pilih yang sudah keluar mata tunasnya. Tapi mata tunas ini kita pilih yang belum pecah. Berikutnya kita menuju ke batang bawah, sahabat-sahabat. Dari rekomendasi diklat yang kami ikuti, dari bawah sini sampai ke atas kita ambil sekitar antara 8 cm sampai 10 cm. Kategori yang kedua, kita lihat tunas ini, sahabat-sahabat. Tunas pertama, dari tunas pertama ini kita ambil ke atas 3 cm-an. Ini yang akan kita potong untuk pembelahan tempat entresnya. Dan kita lakukan pemotongan yang sudah kita tandai. Kira-kira 3 cm dari pangkal tunas. Masih sangat segar sekali, kambiumnya sangat banyak, dan ini nanti yang menentukan keberhasilan dari sambungan kita. Selanjutnya proses pembelahan, sahabat-sahabat. Dan sebelum kita melakukan pembelahan, ini pisau harus kita sterilkan. Jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan pisau asli crafting, bisa menggunakan cutter, ataupun bisa juga menggunakan silet, tapi dalam kondisi baru semuanya ya sahabat. Oke, ini saya coba saya belah dengan cutter saja yang banyak di pasaran dan harganya sangat murah dan terjangkau. Kita olesi dulu dengan alkohol. Ini untuk menghilangkan sifat-sifat
zat besi yang berlebihan untuk mensterilkan pisau. Jadi gunakan pisau cutter ini pisau yang baru ya kawan-kawan. Jangan yang sudah berkarat kita gunakan. Baru kita berikan pengelapan. Yang penting harus steril, bukan bersih. Karena bersih belum tentu steril. Tapi kalau sudah steril, ini sudah tentu bersih. Dan alkohol ini banyak dijual di apotik. Ini saya beli satu botol ini 5.000 saja. Untuk mensterilkan pisau yang kita gunakan. Berikutnya ke entres yang atas kita sisakan 2 mata tunas saja. Ada juga teman-teman yang sampai 3 mata tunas ataupun 1 tunas. Tapi ini sesuai dengan yang saya pelajari, kita ambil yang 2 tunas saja. Berikutnya kita sayat dengan sekali sayat. Ada juga teman-teman sampai berulang kali. Yang penting bisa rata, tidak masalah. Tapi ini sesuai dengan yang saya pelajari. Ini penyayatan sangat direkomendasikan hanya sekali sayat, sehingga menghasilkan sayatan ini lurus. Dan sebelumnya sahabat-sahabat, untuk daun jangan kita potong habis, kita sisakan seperempatnya. Ini untuk menjaga nanti penguapan, sehingga apabila plastik sungkup masuk di sini, plastiknya tidak nempel di entresnya. Karena kalau plastik ini nempel, embunnya akan mengikuti batang ini yang akan menyebabkan jamur. Jadi kita sisakan juga seperempatnya saja. Sekali sayat. Hasilnya ini jauh lebih rata hanya dengan sekali sayat. Tapi kalau sahabat-sahabat bisa dua kali atau 3 kali tapi bisa rata, tidak apa-apa. Karena kalau nanti ini timbul renggangan, tidak nempel, ini yang nanti akan menimbulkan ketidaknormalan proses penyatuannya. Sahabat-sahabat, perhatikan, ini seharusnya yang atas dan yang bawah ini besarnya sama. Tapi yang saya tutorialkan ini, yang atasnya kecil dan yang bawahnya besar. Ini bagaimana? Ini yang sisi pinggir, yang pinggiran sini, ini harus lurus dengan yang pinggiran yang sini. Jangan sampai ditaruh di tengah. Kalau di tengah nanti sisi pinggirnya, tempatnya melengketkan kambium, kita tidak dapat. Perhatikan.
Perhatikan. Yang sisi pinggir ini harus rata, karena kambiumnya ada di kulitnya, sahabat-sahabat. Ini apabila entres yang atas ini kecil daripada yang batang yang bawah. Untuk yang sebelah sisinya tidak apa-apa. Yang penting salah satu sisinya ini harus rata. Berikut pengikatan, tapi saya tidak menggunakan plastik, saya menggunakan siltip. Karena ini lebih mudah, lebih simple, tidak perlu lagi dengan tali simpul untuk pengunciannya. Pengikatan dari bawah ke atas, kawan-kawan, sehingga nanti mendapatkan pengikatan yang rata. Ini bagusnya menggunakan siltip, sangat lembut, sangat fleksibel. Dan kita tutupi juga sampai di atas bekas lukanya sayatan tadi. Selesai, tinggal kita potong. Kita ratakan. Sudah sangat aman. Kalau kita menggunakan plastik, kita harus pakai penguncian. Di sini kenapa daun kita sisakan? Ini untuk menjaga supaya batang entres tidak nempel di plastik, sehingga embunnya nanti tidak mengalir pada batang entresnya. Ini tetap kita beri pengikatan, dan pengikatan ini sekedarnya saja, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat akan terjadi kelembapan ekstrim, dan ini bisa menjamurkan batangnya. Jadi tetap kita berikan rongga supaya ada perputaran oksigen atau udara liar. Dan usahakan batang sambungan ini tidak nempel di plastiknya. Karena kalau nempel di plastiknya, nanti embunnya dia bisa mengikuti di batangnya sini, dan ini akan terjadi jamur dan proses kegagalannya sangat tinggi. Demikian tadi sahabat-sahabat, karena videonya sudah cukup panjang. Berikutnya untuk penyimpanan atau tempat media setelah kita proses penyambungan ini, saya taruh videonya di kolom deskripsi. Sahabat-sahabat bisa melihatnya di situ, tengok di situ. Sudah saya jelaskan secara detail dan lengkap. Dan nanti apabila sahabat-sahabat yang ingin menanyakan lebih banyak lagi, silahkan masuk di kolom komentar. Nanti akan saya balas apa yang kurang jelas dan yang kurang paham yang mana. Langsung saja di kolom komentarnya ya. Nanti akan saya berikan penjelasan mana yang kurang jelas dan paham. Yang jelas ini proses ini masih ada satu lagi, yaitu proses penempatan di mana dan medianya apa, ada di kolom deskripsi. Akhir kata, semoga tutorial ini membawa manfaat untuk kita semuanya, baik bagi para pemula. Jangan bosan, apabila tidak berhasil kita ulangi lagi, karena belajar itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi sekali gagal kita ulangi lagi, gagal lagi kita ulangi lagi, jangan pernah menyerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.